Kita ini tidak tahu apakah ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak. Kan kita tidak tahu. Makanya sebagian para salaf itu 6 bulan setelah Ramadan doanya mereka, ya Allah terimalah amalan saya di bulan Ramadan. Itu 6 bulan. 6 bulan berikutnya minta lagi doa, ya Allah pertemukan saya dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah kita ini terima amalan-amalan kita selama Ramadan atau tidak. Ya. Yang penting setelah kita beramal itu pertanyaannya apakah amalan kita ini dikabulkan atau tidak. Kata para ulama, la tahtammu biqillatil a'mal walakin ihtammu bil qabul. Jangan kalian terusik dengan sedikitnya amalan yang engkau lakukan. Jadi kalau sedikit amalan yang kita lakukan itu tidak terlalu masalah. Kenapa? Amalan itu tidak dinilai banyak dan sedikitnya, ya. Patokan amalan itu tidak dinilai dari apakah sedikit dan banyaknya. Yang dinilai itu adalah apakah amalan kita itu sudah amalan yang terbaik atau tidak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum, apakah Allah katakan untuk menguji kalian, liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya? Bukan. Tapi yang dinilai itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang dapat melaksanakan amalan yang ahsan, yang terbaik. Jadi kepedulian kita bukan pada banyak dan sedikitnya amalan. Ya. Tapi kata para ulama kita, wahtammu bil qabul. Tapi yang harus menjadi fokus perhatian kita, yang harus selalu mengusik kita adalah apakah amalan kita ini diterima atau tidak. Ya? Kita sudah beramal. Pertanyaan berikutnya setelah kita beramal itu adalah apakah amalan kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Kenapa? Karena kalau amalan kita diterima, maka mudah-mudahan kita ini sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena hanya amalan-amalan orang yang bertakwa sajalah yang diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima di sisi Allah, amalan-amalan itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, itu fokus, itu perhatian kita. Nah, salah satu indikatornya, salah satu ciri dari amalan diterima atau tidak, itu adalah ketika satu ketaatan yang sudah kita lakukan itu melahirkan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kata para ulama, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha. Buah, ya, buah balasan dari sebuah kebaikan yang kita lakukan itu akan berbuah kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan setelahnya. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk bulan apa ini? Bulan Syawal. Bulan Syawal itu bulan apa? Bulan haji. Ya. Syawal, Zulqa'dah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu namanya Ashhurul Hajj. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang telah maklumat, yang telah ditetapkan oleh Allah. Mulai dari bulan Syawal. Biasanya kalau ada orang yang mau pergi haji, kita doakan. Apa doanya? Semoga hajinya jadi haji mabrur, hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa tijaratan lan tabur. Semoga hajinya haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Kata para ulama, indikasi daripada haji mabrur, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma,
wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu adalah penghapus dosa, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Kata para ulama, al hajjul mabrur itu dua. Yang pertama, pada saat prosesi melaksanakan ibadah hajinya itu tidak tercampur dengan perbuatan dosa. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang memfardukan, mewajibkan, meniatkan untuk berhaji pada bulan-bulan itu, fala rafas, tidak boleh rafas. Ya, tidak boleh melakukan atau tidak boleh mengucapkan perbuatan ucapan-ucapan atau tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membangkitkan syahwat. Itu namanya rafas. Wala fusuk, tidak boleh melakukan kefasikan. Ya. Kefasikan itu adalah kemaksiatan. Bahkan wala jidal kata Allah, dan tidak boleh berdebat. Jidal. Jadi jidal, berdebat saja tidak boleh. Kalau seseorang sudah memfardukan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi selama ibadah haji yang dia lakukan itu tidak tercampur dengan perbuatan dosa. Kemudian tanda yang kedua adalah setelah dia berhaji, kondisi ketaatannya semakin baik. Banyak jamaah haji, tapi yang kembali dengan predikat haji mabrur banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Masya Allah. Ya, coba kita hitung di lingkungan kita ini yang haji. Ya kan bisa di survei haji. Bahkan mungkin ada yang haji sudah 2 kali, 3 kali. Tapi diukur ketaatannya sejauh mana? Ya. Indikator yang paling sederhana itu katakanlah ya, kalau dia laki-laki indikatornya ke masjid. Iya, umpamanya itu indikator sederhananya. Nah, coba diukur. Ya. Kalau belum seperti itu maka ya meskipun ya ke masjid itu bukan satu-satunya. Ya kita katakan bukan satu-satunya, tapi itulah ukuran sederhana untuk mengukur itu. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa salah satu indikasi amalan kita ini diterima kalau ketaatan yang telah kita lakukan itu memanggil ketaatan yang lain. Dalam riwayat dikatakan kalau kita sudah melakukan ketaatan, ya, ketaatan itu al-hasanah itu mengatakan apa? Ukhti. Apa itu? Ukhti. Ya, bukan ukhti hasanah. Bukan, tapi ukhti. Ya, al-hasanah itu mengatakan ukhti. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang lain, al-hasanah yang lain tolong tolong juga dilakukan. Jadi saling memanggil kebaikan itu. Ya. Kebaikan itu saling memanggil. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan saling memanggil. Akhirnya kita mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu salah satu indikasi daripada bahwa amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi dan keadaan kita itu lebih baik, ya, dari sisi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya. Fa idza faragta fansab. Ya. Jadi tidak ada kata putus. Setelah selesai masuk lagi ibadah yang lain, ya. Makanya ibadah dalam Islam itu sifatnya terus menerus, berkesinambungan, tidak ada putusnya, ya,
Tidak ada putusnya ibadah itu. Selesai kita dari Ramadan, ada puasa Syawal. Setelah puasa Syawal, masuk lagi ibadah-ibadah yang lain. Baik yang sifatnya harian, baik yang sifatnya pekanan, baik yang sifatnya bulanan, bahkan yang sifatnya tahunan. Nah, ini kita siap-siap lagi untuk apa ini? Yang tidak pergi haji, siap-siap untuk ibadah kurban. Ya. Kita sibuk lagi untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Begitu seterusnya. Jadi ibadah itu kontinu, ibadah itu berkesinambungan, ibadah itu terus menerus, tidak ada hentinya. Maka alhamdulillah di dalam Islam ibadah itu sifatnya variatif. Apa maksudnya variatif? Ibadah itu tidak satu jenis, ibadah itu bermacam-macam. Seandainya ibadah itu cuma satu jenis, maka apa? Tidak semua orang bisa melakukan dan akan menimbulkan kebosanan. Ya. Salat saja yang kita lakukan, ya, salat saja itu divariasikan oleh Allah. Tidak semua salat itu 4 rakaat. Ya. Tidak semua salat itu 4 rakaat dan tidak semua salat itu dilakukan di satu waktu. Coba 5 kali salat itu kita lakukan di satu waktu. Berat tidak? Ya, yang satu kali saja ini beratnya minta ampun. Apalagi kalau dijadikan satu waktu. Umpamanya kalian sholat nanti setelah subuh 5 kali langsung. Wah, kan berat itu. Ya. Alhamdulillah kondisi, waktu, tata cara itu divariasikan. Jadi satu ibadah saja sifatnya variatif. Puasa, katakanlah puasa sunnah, variatif tidak? Satu jenis ibadah puasa sunnah? Tidak. Bukan hanya saja Senin Kamis, bisa saja kita variasikan. Ada yang 3 hari setiap bulan, yang lebih kuat lagi 1 hari puasa, 1 hari tidak. Supaya apa? Orang tinggal memilih, ini ibadah yang cocok buat saya. Ya. Imam Malik mengatakan, ibadah itu dibagi oleh Allah kepada hamba-hambanya seperti Allah membagikan rezeki. Rezeki kita sama tidak? Ada penjual di pasar, dagangannya sama, yang diperdagangkan sama, tidak ada bedanya. Bersebelahan lagi. Apakah rezekinya setiap hari sama? Dagangannya sama, buka tokonya sama, tutupnya juga sama. Apakah rezekinya sama pada hari itu? Ya, mungkin bisa sama, tapi pasti kebanyakannya tidak, karena Allah sudah menetapkan rezeki itu berbeda-beda setiap manusia. Sama juga dengan amalan ini. Amalan itu dibagi oleh Allah kepada hamba-hambanya, itu seperti Allah membagikan rezeki. Makanya ibadah itu variatif, supaya hamba itu bisa memilih, oh ini ibadah yang cocok dengan saya, ini ibadah ya nanti sekali-sekali saya lakukan. Ada ibadah yang mungkin sulit untuk kita lakukan. Ya. Kalau mau ditanya, ibadah yang sudah bisa kita lakukan dengan ibadah yang sudah kita lakukan, mana yang lebih banyak? Kalau mau ditanya-tanya ini ya, saya mau tanya, ibadah yang sudah bisa kita lakukan dengan ibadah yang tidak bisa kita lakukan, mana yang lebih banyak? Yang bisa lakukan sudah lebih banyak kita lakukan. Ternyata kalau kita mau hitung-hitung, ibadah yang belum kita lakukan masih jauh lebih banyak. Coba menghitung. Kita mau tidur saja, apakah semua sunnah dalam tidur itu kita lakukan? Setiap kita mau tidur ada berwudu enggak? Kadang-kadang. Ya, sekali-sekali. Iya. Kemudian ketika tidur baca tasbih 33 kali.
Baca tahmid 30, Allahu Akbar 33 kan. Baca ayat kursi enggak? Kalau mau lebih afdal lagi baca surat Tabarak enggak? Jadi sunnah tidur saja belum bisa kita lakukan. Ya. Jadi sebenarnya para jamaah sekalian, ya, ternyata masih banyak ibadah yang belum bisa kita lakukan. Maka alhamdulillah, tapi alhamdulillah ibadah itu sifatnya apa? Variatif. Dan kebanyakan ibadah itu yang wajib atau yang sunnah? Hah? Yang wajib atau yang sunnah? Yang sunnah lebih banyak. Supaya apa? Yang wajib itu memang jumlahnya sedikit. Ya, itu pun kondisional, itu pun kondisional. Yang wajib kita lakukan secara konsisten itu cuma sholat saja. Adapun yang lain sifatnya kondisional. Supaya hamba itu mudah untuk melakukannya. Ya, mudah untuk melakukannya. Ya. Tetapi prinsipnya adalah tidak boleh kita berhenti. Selesai dari satu ibadah, pindah kepada ibadah yang lainnya. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan para jamaah sekalian agar kita bisa beribadah, ya, secara maksimal dan bisa beribadah dari satu momentum ke momentum yang lain, dibutuhkan namanya kesabaran dan kesungguhan. Itu kuncinya. Sabar. Ya, sabar. Sabar itu ada berapa? Sabar itu ada berapa? Ada tiga. Sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan sabar untuk menerima ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuai hawa nafsu kita. Itu sabar itu. Dan ibadah puasa itu mengajarkan kita tiga kesabaran ini. Ya. Nah, kalau mau dipikir-pikir, dari tiga sabar itu bisa dibagi menjadi dua. Dari sisi apakah seorang hamba itu memiliki pilihan bersabar atau tidak, itu ada dua. Kata para ulama, sabar yang sifatnya pilihan, sabar yang sifatnya pilihan, dan sabar yang sifatnya tidak ada pilihan. Sabar yang sifatnya tidak ada pilihan itu seperti apa? Seperti kalau kita ditimpa musibah, ya, harta kita hilang, ada pilihan enggak di situ? Kita bilang ya sabar, tidak ada lagi jalannya, sabar memang nih, ya. Karena kalau kita tidak sabar ya sudah, tidak ada pilihan. Yang kedua adalah sabar yang ada, artinya kita bisa memilih apakah kita mau bersabar atau tidak sabar. Nah, ini sabar melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu sabarnya apa? Sabar sifatnya, kata para ulama, Nabi Yusuf. Tahu kisahnya Nabi Yusuf? Sabarnya Nabi Yusuf ketika berhadapan dengan wanita Al-Aziz, Imra'atul Aziz, ya, itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dibuang ke dalam sumur, kemudian dipungut menjadi budak, kemudian dia dipenjara. Berat tidak itu? Berat tidak dibuang ke sumur? Berat, ya. Kemudian dipungut, kemudian diperjualbelikan budak. Berat tidak? Berat. Setelah itu masuk penjara. Berat tidak? Berat tidak? Berat. Tapi kata para ulama, beratnya kesabaran ini belum mengalahkan kesabaran Nabi Yusuf ketika menghadapi Imra'atul Aziz. Kenapa? Karena kesabaran ketika dibuang di mana? Ke dalam sumur, berstatus budak, kemudian dipenjarakan, itu kesabaran apa? Tidak ada pilihan, terpaksa.
Karena kalau tidak sabar, seperti kalau kita hilang uang kita, hilang apa bisnis kita bisnis kita rugi, pasti kita bilang tidak ada lagi pilihan, sabar memang. Tip terpak katari, sabar yang dipaksakan. Tapi ketika berhadapan wanita cantik, dia yang mengajak, dia loh yang mengajak, bukan kita. Dia yang ajak, berdua-duaan. Nabi Yusuf masih muda, jauh dari kampung halaman. Kata para ulama, kalau di kampung sendiri kita malu melakukan maksiat, ya. Kenapa? Karena semua penduduk kampung tahu kita. Oh, itu anaknya itu. Tapi kalau jauh di perantauan, itu terserah, tidak ada yang tahu, Kak. Kemudian statusnya Nabi Yusuf sebagai apa? Budak. Sementara ini yang ajak siapa? Tuannya, majikannya. Tidak ada beban. Maka kata para ulama, ketika Nabi Yusuf, padahal pada saat itu kan sudah wahammat bihi wahamma biha, dua-duanya sudah mau, punya punya keinginan. Tapi Nabi Yusuf akhirnya bersabar menahan dirinya. Nah, itu lebih hebat. Karena sifatnya apa? Pilihan, mau bersabar atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih kuat, mana yang lebih hebat kesabarannya, ya, yang sifatnya pilihan ini, sabar melaksanakan ketaatan atau sabar meninggalkan maksiat? Mana yang lebih hebat kesabarannya? Masya Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Saya tanya sekarang, karena kita bilang, ya, mana yang lebih mudah? Sekarang ini ya, sekarang dengan kondisi kita seperti ini, mana yang lebih mudah? Sabar meninggalkan judi atau pergi sholat subuh? Sekarang ini dalam kondisi tak seperti ini, mana yang lebih berat atau mana yang lebih mudah? Sabar meninggalkan, ada yang sekarang ajak berjudi, dan sebentar subuh bangun sholat subuh pergi ke masjid. Mana yang lebih mudah? Oh, begitu. Lebih mudah meninggal. Begitu ya? Yang jujur ini. Sekarang, kondisi tak sekarang. Ya jelas. Kenapa? Memikirkan judi saja sudah tidak pernah kita pikirkan. Orang mau tawari kita judi, insya Allah tidak akan terpengaruh. Kenapa? Sudah, alhamdulillah kondisi kita sudah menjadikan kemaksiatan itu sudah kita benci. Jadi jangankan memikirkannya, jangankan melakukannya, memikirkannya saja sudah, berarti meninggalkan kemaksiatan sudah lebih mudah. Yang susah itu melaksanakan. Jadi kata para ulama, meskipun ya ini ada perbedaan pendapat ya, bahwa mana yang lebih utama sabarnya. Dua-duanya perlu sabar. Tapi mana yang lebih utama? Melaksanakan ketaatan atau meninggalkan maksiat? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, melakukan ketaatan, kesabarannya jauh lebih utama, jauh lebih berat dibandingkan meninggalkan karena kemaksiatan itu penyempurna dari pelaksanaan ketaatan kita. Jadi sifatnya penyempurna. Kalau kita sudah taat kepada Allah, insya Allah kemaksiatan itu mudah untuk kita tinggalkan. Tapi yang perlu kita sabarkan ini, atau kadang ya ini kita biasa lihat ya, tentara, polisi, ya, atau siapalah ya, bukan hanya tentara dan polisi. Ada orang yang kuat berdiri berjam-jam, ya, berdiri berjam-jam, ikut apel pagi, ikut upacara, ikut apa, rela berdiri panas-panas. Tapi berjalan ke masjid, berdiri sholat jamaah, berat tidak? Padahal tadi kuat apel pagi, sejak pagi sudah siap apel pagi, itu pun kena panas matahari, tetap tegak, ya.
Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil sholat. Ya. Pak Imam baca surah panjang sedikit. Ini Pak Imam ini. Pak Imam ini baca lama sekali bacaannya. Padahal tadi, Masya Allah, mampu berjam-jam. Imam Syafi'i pernah mengatakan, saya pernah lihat seorang tua di Madinah. Orang tua, umurnya 90 tahun. 90 tahun di Madinah. Kerjanya setiap hari berjalan kaki. Jalan kaki, bahkan dikatakan tidak pakai sendal. Berjalan kaki dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan yang lain, mengajarkan nyanyian. Itu setiap hari dia kerjakan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, jalan kaki, jalan kaki berpindah, itu tiap hari dia lakukan. Mengajarkan apa? Nyanyian. Tapi kata Imam Syafi'i, saya heran kalau dia masuk ke masjid melaksanakan sholat, dia sholat dalam posisi duduk. Maksudnya apa? Tadi kuat jalan. Tapi ketika tiba waktu untuk ibadah, taat kepada Allah, dia memilih untuk apa? Untuk lemah. Ya. Padahal tadi baru saja, Masya Allah, kuatnya jalan. Tiba masuk di masjid, dia merasa, saya ini sudah tua, cocoknya sholat duduk. Allahul musta'an. Jadi melaksanakan ketaatan kepada Allah itu apa? Perlu kesabaran. Dan kesabaran melaksanakan ketaatan itu jauh lebih tinggi dibandingkan kesabaran untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kan di antara doa yang paling sering diucapkan oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajz. Al-ajz itu apa? Kelemahan. Ya, kelemahan. Karena kapan kita merasa lemah? Ya, kapan kita merasa lemah, tidak ada yang bisa kita lakukan. Maka kita bermohon kepada Allah, jangan dikasih lemah. Ya. Kemudian apa yang kedua? Kalau biar orang kuat, tapi kalau malas, malas itu ya sudah. Ya. Makanya Rasulullah bermohon kepada itu. Jadi prinsip ibadah itu, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, berusahalah secara maksimal untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Ya, jangan merasa lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, kalau menjenguk orang sakit, apa doanya Rasulullah SAW kalau menjenguk orang sakit? Terkadang beliau ucapkan begini, Allahumma shfi abdaka fulan yamshi bihi ila salat aw yanka'u bika aduwa. Ya Allah, sembuhkanlah hambamu si fulan. Supaya apa? Supaya kalau dia sehat, dia bisa pakai kesehatannya untuk berjalan ke masjid. Aw yanka'u bika aduwan, atau bisa melawan musuh-musuh. Ya, jadi Rasulullah itu selalu memberikan apa? Motivasi, semangat, bahkan sampai orang sakit. Kan kalau orang sakit tidak boleh kita doakan ya. Kalau begitu sebentar lagi. Bisa tidak seperti itu? Hah? Tak boleh. Bahkan orang yang sudah tidak tahan dengan kondisi penyakit yang menimpa dirinya, boleh tidak dia meminta, ya Allah matikan saja saya? Saya tanya, boleh tidak? Boleh tidak? Ya Allah, tidak tahan mas saya, matikan saja. Boleh tidak itu?
Tidak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sampai seseorang di antara kalian meminta-minta, berangan-angan untuk diberikan kematian karena adanya mudarat yang menimpa dirinya. Tidak boleh kita minta-minta kematian itu, meskipun ada mudarat yang menimpa kita. Tapi kata Rasulullah, wa in kana labud. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi kondisi, tidak ada lagi pilihan yang lain, maka hendaknya dia mengatakan berdoa seperti ini. Jadi doanya apa? Boleh berdoa, tapi doanya seperti ini. Allahumma in kanatil hayata khairan li fa ahyini wa in kanatil wafatu khairan li fatawaffani. Ya Allah, kalau kehidupan itu lebih baik buatku, maka berikanlah kehidupan itu, panjangkanlah umurku kalau itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kematian itu jauh lebih baik, maka wafatkanlah aku. Tapi tidak boleh dia katakan, matikan saja saya ya Allah, wafatkan saya. Tidak boleh. Dia harus berdoa kepada Allah, hidupkan saya kalau kehidupan itu membawa kebaikan kepada saya. Itu artinya apa? Dalam agama kita ini, kita diajarkan untuk optimis, untuk selalu optimis bahwa ternyata ya Allah yang tetapkan yang terbaik buat hambanya. Maka prinsipnya apa? Sabar, mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, ini para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan dalam mukaddimah kita pada hari ini, insyaallah. Ya, tadi karena hujan, ya saya lihat ya jumlah jamaah tidak banyak. Jadi kalau kita mau masuk langsung ke materi, ini insyaallah materi yang akan datang ini sudah masuk materi khulu. Ya, nikah alhamdulillah sudah selesai. Ya, nikah sudah selesai, sudah masuk dalam persoalan-persoalan dalam pernikahan. Yang pertama ini adalah masalah khulu. Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, ini kesempatan bertanya malam ini ya mungkin lebih banyak. Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, saya persilahkan. Masya Allah. Ya, silakan. Apakah sama hukumnya itu sholat di masjid yang ada ukurannya? Kalau kita sholat jenazah di masjid yang ada ukurannya? Maksudnya? Ya, yang saya cuma sholat jenazah saja di masjid yang ada ukurannya kan terlarang. Ya. Kalau cuma untuk sekedar sholat kuburannya di mana? Kuburannya, posisi kuburannya di mana? samping kiri kanan mihrab. Tapi bukan di depan. Di depan. Oh, kiri kanan mihrab. Ya, oke. Ya. Kemudian? Bagaimana hukumnya kalau kita cuma sholat jenazah saja? Sholat jenazah. Iya. Kalau lihat hadisnya bersifat umum. Mau sholat apapun dilarang. Mau sholat apapun dilarang. Cuma tingkatan larangannya itu diperselisihkan oleh para ulama, apakah sampai pada tingkatan keharaman atau tingkatan makruh. Ya. Tingkatan makruh. Tapi seharusnya sebaiknya janganlah sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya. Kalau mau dibanding-bandingkan mana yang lebih ringan, tentunya sholat yang tidak ada sujudnya, karena ilatnya itu salah satu diantaranya karena jangan sampai menyerupai penyembah kubur ya, dengan bersujud dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya ya dilarang. Pada prinsipnya adalah dilarang. Ya. Sampai Rasulullah tidak bedakan mau sholat jenazah. Sholat jenazah itu sholat atau bukan? Sholat. Meskipun tidak ada sujud tapi tetap namanya apa? Sholat. Kenapa dinamakan sholat? Karena dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu kan begitu. Dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Bulan Syawal, ya.
Mana yang lebih utama? Kalau lihat hadisnya, man shama ramadhana summa atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian setelah itu dia ikutkan, setelah itu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah itu, ya, dia mengikutkan Ramadannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka yang lebih utama adalah, yang paling utama adalah berpuasa di awal Syawal. Itu yang paling utama, ya. Kenapa? Dengan beberapa alasan. Karena hadisnya summa atba'ahu, ya. Kemudian dia mengikutkan setelah itu. Dikatakan ikut kalau bukan langsung, ya, tidak lama jaraknya. Tidak lama jaraknya. Kalau kita ke Bone, pokoknya kalau ada yang ke Bone, kemudian kita bilang kepada orang yang, nanti saya ikut, ya, saya ikut di belakang tak. Kalau nanti 10 hari setelahnya baru dibilang ikut, tidak, nyusul. Padahal dalam hadis kemudian dia mengikutkan setelah itu dengan puasa 6 hari, ya. Cuma ada catatan ini, ada catatan. Sebagian para ulama mengatakan jangan setelah meskipun boleh, ya, jangan setelah Idul Fitri besoknya langsung puasa Syawal. Sebagian mengatakan jangan. Kenapa? Jiwa kita ini, nafsu kita ini perlu diberikan ruang supaya dia ini sudah sebulan tiap hari kita puasa, ya. Berikan dulu kesempatan sampai dia merasakan kepuasan dengan iftar, dengan fitr. Idul Fitr itu artinya kembali tidak Idul Fitr, kembali tidak berpuasa. Kalau langsung puasa Syawal artinya kembali tidak puasa, setelah itu puasa lagi. Sama kata para ulama. Dalilnya Dalilnya dikiaskan kepada Idul Adha. Idul Adha itu kata Rasulullah, setelah Idul Adha itu ayyamut tasyriki, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrinillah. Hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Boleh tidak puasa di situ? Kata para ulama, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan makruh kita berpuasa di hari-hari tasyrik. Kenapa? Supaya bisa kita menikmati daging kurban. Nah, sama juga dengan Idul Fitri. Jangan setelah kan banyak itu yang istilahnya setelah Idul Fitri besoknya langsung akhirnya suasana lebaran itu tidak, iya, belum habis ketupatnya. Masih Masya Allah, orang masih mau. Iya, coba dia bilang tidak puasa, Pak. Orang juga mau datang silaturahim, akhirnya dia bilang puasa, dia jami datang deh. Ya, meskipun ziarahnya bisa waktu malam, tapi ya, kata para ulama, ya, 2-3 hari, 4 hari, baru setelah itu kita puasa Syawal. Itu alhamdulillah sudah sudah syahwat kita itu sudah, iya. Coba bayangkan kalau syahwatnya cuma setengah langsung tahan lagi, waduh. Iya. Nah, jadi begitu, ya. Iya. Tapi kapanpun kita puasa selama di bulan Syawal itu boleh, ya, kecuali kalau orang punya utang. Ya, kalau punya utang maka dia harus selesaikan utangnya dulu baru puasa Syawal, karena tidak dikatakan dia puasa Ramadan kalau masih ada. Kan hadisnya siapa yang berpuasa Ramadan kalau masih utang, berarti belum puasa Ramadan secara sempurna, maka utangnya selesai, baru setelah itu puasa
Nah, pertanyaannya kalau selesai puasa Syawal dan belum 6 hari, maka kita katakan boleh dilakukan di bulan lain sebagai bentuk qada, ya, mengganti puasa Syawal itu. Ya, silakan Haji. Berkaitan dengan usul untuk ke masjid. Uzur, ya. Seperti kan hujan. Hujan, ya. Seperti kondisinya seperti tadi. Iya. Mana lebih afdal, kita ke masjid atau di rumah? Mana yang lebih afdol? Apalagi misalnya tidak ada Payung. payung atau apa. Iya. Nah, inilah yang saya katakan tadi, alhamdulillah sampai syariat yang wajib itu sifatnya apa? Sifatnya kondisional. Rasulullah SAW itu kalau hujan keras, ya, kalau hujan keras azannya dirubah, bukan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dirubah. As-salatu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Tapi ini tidak dilakukan. Ini sunnah sebenarnya, sunnah. Tapi sebagian kita tidak lakukan. Ah? Masa mau Nah, tapi dijelaskan dulu bahwa sunnahnya seperti itu. Ya, ada yang mengatakan tetap dibaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi setelah itu ditambah as-salatu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat-tempat kalian. Kalau hujannya bahkan bagi kita yang sudah ke masjid itu disunnahkan untuk menjamak sholat. Jadi kayak tadi ya, seandainya hujan ini terus menerus, maka boleh kita sholat maghrib, setelah itu qomat lagi sholat isya, setelah itu kita pulang dan tidak perlu lagi datang sholat isya. Jamak dalam keadaan hujan itu sunnah, dan sekarang ini banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau 2 kali datang ke masjid kan, maghrib datang, isya ternyata masih hujan, datang lagi, berat tidak? Berat. Maka selesaikan memang ya, di maghrib itu di jamak memang Alhamdulillah saya pernah di Jogja, saya lihat orang Jogja itu konsisten dengan sholat jamak ketika hujan, Masya Allah. Jadi orang datang setelah sholat maghrib, pulang ke rumah langsung istirahat, ya, karena sudah sholat maghrib dan sholat isya. Tapi jamak ya, tidak dikasar. Jangan dikasar, tidak boleh dikasar. 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, saya lihat juga di Saudi, alhamdulillah mereka konsisten dengan itu. Kalau hujan keras, ya bahkan hujannya tidak kayak kita. Kalau di sana hujannya tidak ada yang keras kayak tadi. Tapi kalau sudah hujan, mereka jamak. Kenapa? Karena dianggap bahwa kalau datang lagi ke masjid untuk sholat isya dianggap berat. Tapi ini catatannya, setelah pulang ke rumah tidak boleh jalan-jalan ke mall. Kalau jalan-jalan ke mall tidak ada gunanya itu. Tidak berlaku. Ya, setelah itu ke warkop, sama ji. Nah, itu tidak boleh itu ya. Setelah jamaah, alhamdulillah sudah. Kita ngumpul di warkop, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi dia uzur. Ya, bahkan Rasulullah perintahkan muazzin itu menyebutkan as-salatu fi rihalikum. Ini tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak masalah. Al-ajru, disitulah muncul kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala seseorang itu sesuai dengan kesulitan yang dia hadapi. Tidak boleh cari-cari kesulitan, tapi kalau berhadapan dengan kesulitan, ya. Ada orang yang cari-cari sulit kan? Ya, cari-cari sulit. Dia mau sholat apa namanya, di tempat yang paling jauh. Ini tidak boleh. Ya, tapi kalau kita berhadapan kesulitan, maka kesulitan itu insya Allah yang akan memberikan tambahan pahala buat kita. Iya. Iya, tapi syariat bolehkan. Ya, syariat bolehkan. Bagaimana kondisi hujannya dalam hadis? Kalau hujannya itu membasahkan diri kita dan menyebabkan ya jalanan umpamanya basah, becek atau apa, maka itu semua yang membolehkan. Apalagi kalau disertai dengan angin yang tiupan yang keras, maka itu uzur bagi kita untuk Jangankan hujan,
makanan saja sudah disiapkan, dihidangkan, boleh tidak kita terlambat sholat atau bahkan tidak hadir sholat jamaah? Boleh. Ya, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat bagi seseorang yang sudah dihidangkan makanan tinggal disantap, dan tidak ada salat bagi seseorang yang sedang menahan buang hajat. Jadi kalau sudah mau keluar, jangan ditahan-tahan buang hajat meskipun kita terlambat. Ya, sahabat Ibnu Umar pernah lagi santap makan. Lagi makan. Kemudian sudah masuk waktu salat. Orang-orang sudah tidak, dia makan. Supaya apa? Selesai kenyang baru pergi sholat. Karena kapan dia masih lapar pergi sholat? Itu tadi kenapa? Jadi begitu. Jadi jangankan hujat, seperti makan saja kita ini harus apa? Yang penting catatannya ini makan ini, yang penting jangan setiap kali azan baru makan. Itu tidak boleh itu. Jadi rutin ya. Itu tidak boleh. Kalau itu memang dia rutinkan. Ini sekali-sekali. Ya. Itu pun kalau makanannya dihidangkan untuk kita. Kalau untuk tamu yang lain ya bukan kita punya, ya tidak boleh kita merasa terhidang makanan. Tidak. Ya, buat kita, dan memang kita butuh untuk makan dan tidak ada halangan kita untuk makan. Maka pada kondisi itu kita ya mendahulukan untuk makan. Wallahu alam. Cukup? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.